Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Shalom saudara-saudara. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Saya Pastor Tommy Ringo dan istri saya Melina Sibarani dalam acara Couple in Love. All about love. Baik saudaraku ya. Nah, pada malam hari ini saudaraku, sebelum kita memulai, shalom Otri, Chandris. shalom Chandris, shalom yang lain ya. Nah, sebelum kita mulai saudara-saudaraku, nah pertama-tama kami suami istri atas nama Gembala GB Tahta Daud dan juga atas nama pribadi ya, Tommy Ringo dan Lina Sibarani, mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak rohani kami, anak-anak kekasih kami, anak-anak terkasih kami ya, sekaligus kawan sekerja kami melayani Tuhan di GB Tahta Daud ya. Yang kemarin tanggal 13 Maret. Tanggal 13 Maret itu ulang tahun dari Donta Mara Pangaribuan, Donta Mara Hasiolan Pangaribuan, dan juga Wakil Gembala Sidang GB Tahta Daud, yaitu tanggal 15 Maret 2021 ya. Kemarin kami tidak ada internet karena kami ada di Bekasi. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk anak-anak kami, kami agak terlambat. Jadi kepada Wakil Gembala Sidang GB Tahta Daud Pusat, yaitu yang berulang tahun tanggal 15 Maret yaitu Biondi Purba, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, diberkati Tuhan. Amin. Ya kan? Dan apapun yang menjadi kerinduan dan cita-cita kalian, nakku, Tuhanlah yang menggenapinya menurut caranya yang ajaib. Amin. 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 Shalom juga tadi kepada Gembala Sidang dari cabang Gereja Tuhan GBI Tahta Daud di Tulang Kuning Parung Bogor. Parudi Kusbin, shalom. Shalom juga untuk ada Melisa. Ada Melisa. Ini istri yang berulang tahun ini istri yang berulang tahun ya. Iya, betul sekali. Oh, shalom juga Ikhtiar Manhumendro, shalom. Yomandolu, shalom. Iya, baik ya. Oh, amin ya. Baik ya, sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu, nanti setelah itu kita nanti doa pembukaan, karena semuanya harus kita tujukan, kita arahkan, kita mohonkan kepada Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Yuk, oleh karena itu kita nyanyikan lagu ini ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Yuk, yang di rumah, monggo kita nyanyi bersama-sama ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama.
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika kita semua hidup rukun. Karena ingat, Yesus adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Anggota tubuh Kristus terdiri dari bermacam-macam bentuk. Ada yang menjadi tangan, Yes. ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi telinga, dan ada Banyak macam-macam. sekali. Tetapi ingat, walaupun berbeda bentuk, kembali lagi, kita satu tubuh karena kita satu kepala, Yes. yaitu Yesus Yesus Kristus Kristus yang dahsyat. yang dahsyat. Baik saudaraku, sebelum kita mulai, yuk saya simpan gitar, nanti setelah itu istri saya pimpin kita dalam doa. Dan mungkin ada nanti saudara memberikan tanggapan, pertanyaan, Atau juga mau didoakan, monggo. Silakan. Kami siap untuk berbagi rasa dengan saudara. Kami ingin terus menjadi menjadi sahabat lah ya bagi saudara, walaupun melalui melalui media sosial ya, Online. melalui online ini. Baik, saya simpan dulu, nanti setelah itu istri saya pimpin dalam doa. Oke. Baik, teman-teman dan juga rekan-rekan sekerja dalam Allah. Saat ini mari kita memulai ibadah kita, acara Couple in Love, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Sungguh kami bersuka cita Tuhan Amin. atas segala kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau kembali mempertemukan kami Tuhan dalam acara Couple in Love Tuhan. Yes. Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Engkau berkati, Engkau urapi, Amin. dan yang terlebih dari semuanya Tuhan, Engkau hadir di dalam acara ini Tuhan. Amin. Sehingga setiap kami yang mengikutinya Bapa benar-benar diberkati dan Amin. benar-benar bertemu dengan Engkau. Amin. Di dalam nama Ya. Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, urapi kami berdua suami istri Tuhan. Yes. Mari Engkau layakkan Tuhan kami di hadapan-Mu, dan Engkaulah juga Tuhan yang menjadikan kami berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan di dalam acara ini. Amin. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pembahasan-pembahasan kami pada hari ini Tuhan, bahkan
terlebih kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan, Engkau urapi, menjadi berkat bagi setiap kami, Amin. menjadi tuntunan bagi hidup kami. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang ada bersama kami. Engkaulah Tuhan juga yang memberkati setiap mereka Amin. Tuhan. Engkau juga Tuhan yang mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa Amin, mereka amin. Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus, Yesus Kristus. kami memulai acara Couple in Love ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik saudara ya, hari ini sesuai dengan judul yang telah kita berikan di situ, di judulnya yaitu Membangun Persahabatan Part 2. Karena 2 minggu yang lalu itu part pertama. Part pertama itu adalah kemarin kita sudah bahas membangun persahabatan, yaitu hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita membangun persahabatan, yaitu kita harus terbuka. Yes. Nah, jadi tapi Belajar bukan terbuka. telanjang ya, Ya. belajar terbuka. Yang kedua itu adalah rela berkorban dan penuh kasih, begitu. Dan yang ketiga itu ya belajarlah dengar-dengaran dengan sahabat kita, kan begitu kan? Dan oleh karena itu setelah itu minggu selanjutnya seharusnya part 2 ya. Betul. Nah, tetapi karena ada yang menghebohkan tentang ghosting ya, tentang apa hilang tanpa kabar gitu kan, hilang tanpa berita. Betul. Nah, akhirnya kita waktu itu kita dapat tuntunan kita harus membahas ghosting. Makanya judulnya ghosting, tapi kami buat studi kasus. Yap. Waktu itu Kaisang Pangarep dengan Felicia. Nah, namanya studi kasus berarti itu adalah yang dipelajari, kasus yang dipelajari, Pelajari, bukan membicarakan kasusnya. bukan istilahnya menggosipkan Iya, kasusnya, iya. bukan, tetapi studi kasus, kan begitu bunyinya. Jadi artinya kasus yang dipelajari. Dan puji Tuhan kemarin sudah ada. Nah, bagi saudara kepingin tahu tentang ghosting, atau mungkin saudara saat ini menjadi pelaku atau menjadi korban dari ghosting, begitu kan? Nah, saudara bisa melihatnya itu di YouTube, Couple in Love. Di YouTube Couple in Love ya. Iya. Nah, pada malam hari ini lanjutan dari membangun persahabatan. Nah, kenapa kita membahas di Couple in Love ini tentang membangun persahabatan? Karena saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu bahwa persahabatan itu sangat diperlukan sekali, baik itu ketika kita masih sekedar berteman begitu, atau sedang berpacaran, atau Bahkan yang sudah menikah. Suami istri. Nah, suami istri, karena memang ada saat-saat tertentu yang suami istri, bapak-bapak, ibu-ibu begitu, itu mereka harus ada di titik-titik tertentu, mereka Sebagai sahabat. sebagai sahabat. Iya. Nah, jadi karena menjadi sebagai sahabat, jadi si istri itu sangat nyaman menyampaikan pendapatnya, begitu juga sebaliknya, sang istri sangat nyaman, Sang suami. sangat nyaman menyampaikan pendapatnya kepada sang istri. Nah, kepada anak-anak juga begitu. Betul. Nah, kita juga ada tertentu di waktu-waktu Menjadi tertentu orang tua. menjadi orang tua, tapi di Kadang-kadang waktu-waktu harus tertentu ada menjadi sahabat. menjadi sahabat. Iya, bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita curhatnya bukan ke orang lain, Betul. tetapi kepada Orang papa, tuanya. mamanya, kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kita sudah membangun persahabatan dengan anak-anak Betul. kita, gitu kan? Jadi Nah, sebenarnya persahabatan itu sangat diperlukan dalam setiap hubungan, Iya, baik itu betul sekali. hubungan apapun. iya, betul sekali, betul sekali. Jadi seperti itu ya saudaraku. Nah, tapi sebelum itu saya sapa dulu. Oh iya, Ini turunin. ada Shalom Turunin. Maria Ringo, Shalom Ibu El- Elsie Tanesip, Shalom Shalom. Mak Riel Shalom Namboru. Shalom. Siapa lagi nih? Francis Chin, Shalom. Shalom. Ada yang bisa doakan ya? Iklima. Oh ada ya, Nanti diingetin Iklima ya. Pratama, Shalom. Yohana Rosalinda Situmorang, Shalom. Yo. Siapa lagi? Saya sapa dulu Bang Bang Dedi, Dedi. Shalom. Ferdinand, Shalom. Wah, ini dia nih yang ulang tahun nih. Yang ulang tahun nih, Don Tamara. Don Pangaribuan, selamat ulang tahun. Rambut baru ya. Ada lagi siapa lagi nih ya? Diana Sari itu ya bersama sudah, kami. Sai, Shalom Sai. Shalom, Say. Berikutnya lagi Hernika Sitorus, Sitorus, Shalom. Iya, siapa lagi? Suri Suryani. Suri Suryani, Shalom, Shalom. Pandi Pandi Pandiangan, Pandiangan, Shalom. Baru lagi Otri Nazai, Shalom. Ini kembarannya Otri ya Otri saudara ya. Jai. Oh, Boni Musik Boni. Pangaribuan, Shalom, Shalom. Nak.
Apalagi nih Maria Marian. udah Rianti Ringo Shalom. Shalom, Ida Yanti Sirino shalom. Ini Mamanya Gice. mamanya Gisel. Oke, haleluya. Otri, Otriza, shalom, siapa lagi? Daya. Shalom. Ada lagi Febri, Mases Ringo, Febri. Ya, Ya, shalom, shalom. shalom. Baru sekali lagi ya. Siapa? Yunita Gea. Martin Pakpahan. Yunita Gea, shalom. Martin Pakpahan, shalom. Sarlea Euna Pesik, Pesik, shalom. shalom. Baik, terima kasih banyak saudaraku ya. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, persahabatan itu sangat penting di semua lini kehidupan. Berarti gitu. dia ini ya, persahabatan itu adalah bagian dari hubungan. Iya, ya. betul. Makanya saya bilang tadi, ketika suami istri pun ada waktu-waktu tertentu kita harus menjadi sahabat. Betul. Gitu kan, jadi bukan hanya sebagai suami istri kan, Ya. gitu kan, supaya kita enak cerita gitu loh, Mam. Yes. Yoi, Mam. Baik saudaraku, nah kemarin sudah 3 kita bahas, nah hari Ya. ini juga ada 3 6 hal-hal, ya. ya jadi ada 6 hal-hal yang harus dihindari. Kalau tadi kan yaitu hal-hal yang harus Harus dilakukan dilakukan. ketika Oh. kita membangun persahabatan. Nah sekarang hal-hal yang harus dihindari ketika kita membangun persahabatan. Nah yang pertama apa? Yang harus dihindari ketika membangun persahabatan itu adalah berdusta. Oh. Berdusta. Ketidakjujuran Iya, ya. berdusta. Nah, berdusta itu saudaraku itu saya katakan demikian ya. Saya catat di sini. Berdusta itu sifatnya itu berantai. Artinya itu menjadi lingkaran setan kalau dibilang begitu kan. Iya. Dia sifatnya itu berantai. Jadi untuk menutupi dusta yang satu, Yang pertama yang dilakukan, pertama, akan ada akan dusta lagi kedua, dusta ketiga, berikutnya. keempat dan seterusnya. seterusnya. Dan menjadi lingkaran yang tidak putus. Iya, itulah disebut lingkaran setan. Seton. Seton ya. Lingkaran seton. Ya, kenapa disebut dia lingkaran seton? Ya itu tadi, karena untuk menutupi dusta pertama dia Berdusta berdusta lagi. lagi. Untuk menutup Iya. dusta kedua, dusta ketiga, dusta Dusta seterusnya, semuanya. Kenapa disebut lingkaran seton atau setan? Setan Itu apa? ya karena apa? Karena Yohanes 8 ayat 44 berkata demikian. Monggo dibaca ya, Yohanes 8 ayat 44. Sudah ketemu, Mam? Sudah. Monggo, silahkan. Yohanes 8 ayat 44. Iya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Yes. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Iya, betul. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, Oh, makanya disebut inilah si lingkaran setan itu ya. Inilah disebut lingkaran setan. Berdusta tadi, bahwa dikatakan tidak ada kebenaran di dalamnya, ya kan? Tidak ada kebenaran, sehingga dikatakan setan itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi bapa segala dusta. Nah, yang harus dihindari membangun persahabatan itu adalah dusta. Jangan berdusta. Jangan dusta. harus Harus dusta. dihindari dusta ya. Dusta yang harus dihindari, kan begitu. Ya. Nah, kita baca Efesus pasal 4, Efesus pasal 4, ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke panjang sebenarnya 17 sampai 25. 17. Tentang manusia baru ya, nanti terus ada bicara demikian ya, ayatnya jelas sekali. Nanti bisa baca di rumah rekan-rekan. Itu artinya apa? Kita ini harus apa? Harus dan tidak boleh berdusta. Jadi harus dihindari itu adalah dusta. Nah, kenapa harus kita hindari? Karena itu tadi, untuk menutupi dusta yang satu, Betul. maka kita akan berdusta lagi. Iya. Nah, untuk menutupi dusta itu, kita berdusta lagi dan seterusnya. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada ya. habis-habisnya. Makanya dibilang lingkaran. Iya, dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa berdusta itu bukan ini ya, bukan hanya contohnya karena salah ketik atau salah ngomong ya. Jadi artinya seperti hoax begitu. Itu sebenarnya adalah sudah direncanakan. Ada yang memang tidak tahu, tetapi biasanya yang pertama kali memunculkan itu biasanya karena sudah direncanakan. Seperti contohnya Buniani. Itu kan udah diinikan ya, itu pendusta, makanya dia masuk penjara, kan begitu kan? Itu makanya dia masuk penjara karena dia berdusta. Dia potong
perkataan Ahok sepenggal, akhirnya dia berdusta. Itu Buniani gitu kan. Saya nggak tahu orang mana, tetapi itulah pendusta, satu pendusta gitu kan. Ada lagi, tapi kembali lagi, pendusta ini tadi juga yang bahayanya itu, kembali lagi, orang berdusta itu. Nah, ngerinya begini, orang berdusta itu kumpulnya juga sama orang berdusta. Ya kembali lagi ya, Iya. bahasa yang suka kita gunakan tuh. Iya, Burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. bersama-sama. Itu dia. Jadi orang yang berdusta itu pasti kumpulnya dengan orang-orang yang suka berdusta juga. Makanya coba lihat waktu heboh-hebohnya kemarin ini, Pilpres kemarin. Coba siapa yang kumpul? Yang kumpul melawan ini kan, yang kumpul kan, nah itu pasti apalagi kelompok-kelompok itu. Contohnya Amin Rais. Kan begitu kan? Nah, dia katanya ada yang bilang dia bernazar kalau Jokowi menang, kata dia jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Nah, gitu kan? Kembali kumpul. Siapa temannya? Ratna Sarumpait. Wah. Kembali lagi, udah percaya deh. Siap. Temannya itu pasti Ratna Sarumpait. Yang berdusta katanya dia digebukin. Padahal dia operasi operasi plastik. Ada lagi siapa? Ini kelompoknya, ingat. Siapa lagi? Habibur Rahman, orang Gerindra. Gitu kan, katanya mau kalau apa tentang Ahok atau apa, katanya dia mau siap digantung di Monas. Nah, siapa itu? Ya kelompok-kelompok itu tadi. Kalau orang berdusta itu pasti suka kumpul dengan orang berdusta. Nah, kenapa? Karena burung dengan bulu yang sama akan kumpul bersama-sama. Burung pipit kumpulnya sama burung pipit, ya kan gitu. Apalagi itu dia tadi ya, jelas sekali. Nah, ayatnya di mana? Ada ayatnya loh. Kenapa saya katakan orang berdusta itu kumpulnya pasti sama orang berdusta? Itu tertulis saudaraku tuh di dalam ini ya. Saya baca lagi Mazmur 1 ayat 5, coba. Mazmur 1 ayat 5. Karena jelas sekali dibilang. Monggo istri saya. Ya. Mazmur 1 ayat 5. Iya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, itu tadi jelas sekali. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang yang berdusta tidak akan tahan berkumpul dengan orang yang jujur. Tidak akan tahan, percayalah. Karena Alkitab yang sudah memberitahukan itu. Yap. Gitu loh. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berdusta. Berdusta. Nah, oleh karena itu gimana caranya supaya kita tidak boleh berdusta? Kembali lagi, tidak boleh ada rahasia. Gitu loh, Mam. Jadi tidak boleh rahasia. Jadi bagi rekan-rekan tidak boleh ada rahasia. Artinya apa? Tidak boleh ada rahasia. Contohnya handphonenya gitu ya. Ya udah handphonenya itu ya udah kata kuncinya, kata sandinya itu ya berikan aja kepada sang istri. Handphone sang istri juga ya kata sandinya juga diberikan saja kepada suami. Nah, itu apa? Itu untuk menghindari supaya kita tidak berdusta. Jadi jangan ada rahasia gitu loh. Ya. Makanya poin yang pertama kemarin, hal-hal yang harus dibangun itu adalah belajar terbuka Iya. gitu. Makanya poin yang pertama belajar terbuka. Jadi kita tuh tidak boleh ada rahasia. Chattingan kita ya kita tunjukkan kepada pasangan kita. Jadi handphone kita ini bukanlah milik kita pribadi, tetapi juga milik pasangan kita atau pacar kita yang lagi pacaran gitu kan. Jadi pacaran juga tuh. Oh iya dong gitu ya. Tetapi kembali lagi. Bukankah kalau sampai telepon kita juga ini itu Ya. nggak jadi seperti telanjang? Nah, jadi artinya gini, ya artinya saya sebut begitu. Bukan berarti lahir, jadi kamu mau periksa handphone, lahir bukan lahir dari curiga, bukan. Jadi artinya alamiah aja gitu ya. Jadi bukan sini handphone lu, saya sini ini nih. Bukan gitu Bukan, ya. kalau menurut aku nih, aku pribadi monggo, nih ya, monggo. kalau suami istri sih oke lah gitu. Tapi kalau pacaran kan kayaknya aku sendiri sih berat. Yoi. Nggak apa-apa, Mam. Nah, ini kan enak kan, beda pendapat tidak menjadi masalah. Nggak perlu harus ngotot-ngototan Untuk gitu kami loh. pacaran waktu itu saya belum punya HP, saudara-saudara. Jadi nggak ada rahasia. Iya, betul ya. Nah, jadi kembali lagi, jadi nggak masalah. Jadi kalau istri saya keberatan ya mungkin boleh dipertimbangkan lah. Itu masih
masih inilah karena apa? Karena kan belum ada ikatan. Betul. Ya, jadi terserah, itu terserah gitu. Tapi kalau dari saya secara pribadi alangkah baiknya Baik juga ya. ya untuk terbuka, tetapi Iya. bukan lahir dari rasa curiga. Iya, dan lagi juga bukan lahir dari rasa tidak kalau percaya. kalau kita juga pacarannya baik gitu, maksudnya nggak mungkin juga kita meriksa HP pacar kita. Iya benar, Itu juga Mam. sih. Betul sekali, betul sekali ya. Itu dia ya. Nah, apalagi kalau kita ini tadi berdusta, itu tadi saya katakan tadi pasti orang berdusta kumpulnya sama orang berdusta. Itu udah pasti gitu ya. Yang berikutnya itu apa? Kalau kita berdusta itu, ini perlu kita ketahui karena mungkin sudah hal biasa namanya berdusta, kita anggap itu hanya seperti fenomena tok gitu kan, hal yang lumrah lah namanya berdusta. Tapi kalau kita baca di Alkitab, nah silahkan dibaca di Amsal 12 ayat 22, apa kata firman Tuhan? Amsal 12 ayat 22. Monggo silahkan. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin. Serem juga ya. Jelas ya? Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Kalau Tuhan. udah dibilang kekejian itu, aduh. Jadi artinya saudaraku, artinya ya udahlah. Belajarlah kita Jujur. untuk setia, belajarlah kita untuk jujur. Gitu ya, rekan-rekannya. Apalagi? Nah, orang yang berdusta itu, dampak negatifnya ketika berdusta, itu pasti dijauhi teman-teman. Tidak ada orang mau berteman dengan orang yang berdusta. Karena dianggap itu adalah mengkhianati pertemanan, Betul. mengkhianati persahabatan. Nah, jadi artinya apa? Pasti dijauhi teman-teman. Nah, makanya, kalaupun nanti dia punya teman, orang berdusta itu adalah, pasti kumpulannya adalah orang berdusta. Mereka nanti akan saling memanfaatkan. Mereka saling mencari celah untuk saling memanfaatkan. Gitu. Iya. Seperti contoh saya bilang tadi kan, Ratna Sarumpait, Amin Rais, Habibur Rahman, Bung Yani. Itu tuh kelompok-kelompok begituan itu tuh. Mereka pokoknya saling memanfaatkan. Begitu loh. Nah, gitu kan. Nah, jadi artinya apa saudara-saudaraku? Saya mau beritahu kan bahwa hal-hal yang harus kita hindari ketika kita membangun persahabatan itu adalah berdusta. Ingat, berdusta itu pertama tadi itu dibenci oleh Tuhan, itu kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, dampak negatifnya ketika kita berdusta, kita dijauhi teman-teman kita, gitu. Dan yang ketiga itu adalah, ya kalaupun punya teman, nanti percayalah, nanti akan saling sikat, saling sikut, saling mencari kesempatan, peluang untuk memanfaatkan. Karena apa? Ingat, burung dengan bulu yang sama akan kumpul bersama-sama. Orang berdusta kumpulnya pasti dengan orang yang berdusta. Orang jujur kumpulnya pasti dengan orang jujur. Karena Alkitab katakan tadi bahwa orang fasik tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Jelas sekali Alkitab katakan itu ya. Itu poin yang kedua. Yang keempat. Yang pertama, yang keempat jadinya ya, karena lanjutannya. Ya, itu jadi poin yang keempat. Yang kelima, apa yang harus dihindari ketika kita membangun persahabatan? Ini hal-hal yang harus kita hindari. Yaitu apa? Menjadi pengadu. Jadi pengadu. Iya. Iya, menjadi pengadu. Wah, kalau di dalam 1 Samuel 22 ayat 9 sampai 10 itu disebut ada namanya Doeg orang Edom, di mana dia mengadukan, di mana Daud mendatangi Imam Abimelek, kalau tidak salah di situ ya dikatakan demikian. Akhirnya singkat cerita dia mengadu, dan akhirnya singkat cerita Saul marah, akhirnya seluruh keluarga imam itu dibunuh. Tapi yang membunuh tidak ada yang berani. Tentara yang ada di sekitar Saul tidak berani bunuh. Akhirnya apa yang disuruh Saul membunuh? Orang Edom tadi, si Doeg itu tadi namanya. Iya, Doeg namanya. Dialah membunuh keluarga imam besar ini. Untuk ada satu yang melarikan diri, itulah yang bersama-sama dengan Daud. Nah, pengadu di sini, hasil catat saya ini saya katakan, saya baca sini ya. Semua orang tidak suka dengan seorang pengadu. Kita tidak suka dengan seorang pengadu ya. Pengadu sering disamakan dengan pengkhianat. Pengadu adalah orang yang suka mengadu demi memperoleh pujian, upah.
imbalan, keuntungan demi pribadinya. Bagi diri Bagi dirinya sendiri. Gitu kan? Itu bisa uang, itu bisa pengakuan, begitu kan? Itu bisa posisi. Inilah arti pengadu. Jadi tujuan mengadukan itu adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Keuntungannya macam-macam. Itu namanya pengadu. Nah, menjadi ketika kita membangun persahabatan, hal ini tidak boleh kita lakukan. Menjadi pengadu. Nah, di sini saya catat. Nah, kalau kita menjadi pengadu apa? Ininya, nanti saya jelaskan sini ya. Menjadi pengadu itu apa dampaknya? Dampaknya ketika kita menjadi pengadu, di sini saya catat, tidak memiliki teman atau sahabat. Jadi tidak memiliki teman atau sahabat. Orang butuh dia karena ada maunya, yaitu hanya memanfaatkannya saja. Jadi dia tidak akan mendapat ketulusan juga. Iya, tidak akan dapat ketulusan karena apa yang dia tabur yang dia tuai. Gitu. Jadi tidak akan mungkin. Jadi tidak memiliki teman atau sahabat. Jadi orang butuh si pengadu ini, ya itu tadi karena ada maunya, kembali lagi, yaitu hanya memanfaatkannya saja. Baru apa? Yang kedua, ketika kita menjadi pengadu, apa sih dampak negatifnya? Yang kedua itu kita selalu menjadi korban. Nah, ingat, ketika kamu menjadi pengadu, engkau akan menjadi korban. Menjadi korban apa di sini? Korban ketika benturan terjadi pada dua kelompok yang bertikai. Terjepit dia ya. Iya. Jadi terjepit. Nah, contohnya siapa tuh? Contohnya Yudas Iskariot. Kan Yudas Iskariot yang mengadukan kepada imam-imam kepala bahwa Yesus ada di Taman Getsemani. Sudah? Akhirnya apa? Yesus kan ditangkap. Udah? Ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas Iskariot apa? Dia kan datangi imam besar itu, lagi mereka sedang rapat, dia buang itu 30 keping perak tadi. Wah, aku dia bilang, aku enggak mau, ambillah uang ini. Dia bilang kan, ambillah uang ini. Apa jawaban imam-imam besar itu? Apa urusan kami dengan kamu? Itu urusanmu dengan dia. Nah, kembali lagi kan, terjepit. Betul. Yudas Iskariot terjepit. Nah, jadi kalau kita menjadi seorang pengadu, kita akan terjepit. Percaya deh, kita akan menjadi korban ketika kedua belah pihak bertikai. Contoh saya mengadu kepada si A, begitu tentang si B. Oke, sudah? Nah, akhirnya apa? Ketika nanti terjadi konflik antara si A dan si B, akhirnya apa? Yang salah itu adalah saya yang mengadu itu. Karena dia bilang, saya dengar kamu ngomong dari sini, Iya, akhirnya kan? Iya. Saya dengar omongan dari sini. Kamu gini-gini, gitu kan? Yang satu lagi ngomong, ya aku juga taunya dari si anu, dari si anu ini. Jadi akhirnya apa? Ribut. Ya, ribet dan ribut. Menjadi korban. Jadi kita tidak boleh pengadu. Kita tidak boleh menjadi pengadu. Oke ya? Jadi jelas sekali kita tidak boleh menjadi pengadu. Nanti percaya, nanti kayak Yudas Iskariot, terjepit sendiri, menjadi korban sendiri. Jadi ayo, jangan pernah menjadi pengadu. Oke ya? Nah, di sini saya catat. Nah, pengadu itu ternyata berbeda dengan pengintai. Harus dapat dalil dulu, ya kan? Ya kan? Nah, kalau pengadu itu disebut pengkhianat, sedangkan pengintai itu disebut apa? Mata-mata. Iya, mata-mata. Iya. Makanya pengintai itu disebut mata-mata. Nanti kalau rekan-rekan nanti lihat nanti di bilangan pasal 13 waktu ketika Musa mengirimkan 12 pengintai. Nah, itu akhirnya apa Saudara? Itu menjadi cikal bakal agen rahasia Israel, yaitu Mossad, gitu kan? Nah, jadi itu cikal bakal dari bilangan pasal 13. Kalau tidak salah di bilangan 13 itu tentang pengintai-pengintai itu, gitu loh. Nah, jadi sini saya jelaskan ya bahwa disebut mata-mata atau agen rahasia, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah kita itu ketika pun ada melihat sesuatu, gitu ya. Ketika kita ada melihat sesuatu, nah kita bukan mengadu seharusnya. Contohnya kita melihat si A tuh melakukan kesalahan. Kita tidak boleh mengadu. Caranya gimana? Negur. Iya, benar. Sesuai dengan Yesus bilang. Jika ada saudaramu terdapat berbuat dosa, di dalam Matius pasal 18, boleh Sari? Saat ini kita bersama dengan Sari juga di sini terus. Masih terus dengan Sari gitu. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17.
ada aturannya, ditegur. Jadi ditegur empat mata. Dulu. Kalau enggak diterima, bawa satu atau dua orang saksi, ya kan? Kalau enggak diterima, Depan. baru ya sampaikan kepada jemaat, bukan kepada orang lo ya, bukan kepada orang, tapi kepada jemaat, atau artinya kepada komunitas kalian. Betul. Jadi bukan kepada di luar komunitas, itu maksudnya. Kalau enggak didengar, Udah. ya anggap dia sebagai pemungut Pemungut cukai, cukai. artinya sebagai orang berdosa. Nah, kalau di kekristenan orang berdosa bukan harus dibunuh, gitu kan? Bukan dimusnahkan, gitu kan? Gitu kan? Nah, tetapi harus kita juga sampaikan berita keselamatan kepada orang tersebut. Nah, kalau dia orangnya lebih tua dari kita, gimana? Kita tahu nih orangnya lebih tua dari kita, kan gua kan sungkan, gitu kan? Nah, ingat lagi firman Tuhan yang tertulis, boleh ayatnya juga ditampilkan di kolom komentar, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Kalau dia lebih tua dari kamu, seorang bapak-bapak, tegurlah dia dengan sopan santun seperti seorang bapak. Kalau ibu-ibu yang lebih tua dari kita, tegurlah sebagai ibumu. Kalau kepada saudara perempuan, kepada saudara perempuan. Jadi artinya apa? Jadi harus ditegur, bukan jadi pengadu. Makanya lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Gitu loh. Jadi kita tuh nggak boleh menjadi pengadu. Gitu loh, Mam. Ya, begitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau lihat sesuatu gitu bukan mengadu gitu. Kecuali contohnya tindakan kriminal yang membahayakan, contohnya banyak orang kan, makanya biasa di pemerintah itu ada aduan nomor polisi. Nah, kan gitu kan? Itu udah menyangkut hukum, monggo silahkan, karena itu undang-undang kita juga mengizinkan saudara untuk segera mengadukannya ke pihak yang berwajib. Jangan sampai-sampai nanti ya rekan-rekan sudah mendengar ini, oh kita nggak boleh mengadu, sampai ada kegiatan kriminal kita nggak ngaduin gitu. Iya, jadi nggak boleh gitu ya. Jadi tetap kita harus lakukan, tunduk kepada peraturan pemerintah. Jadi kalau ketika ada tindakan kriminal, memang ketika saudara melihat itu, ya saudara memang harus sampaikan, harus mengadu ke pihak kepolisian ya. Contohnya macam-macam ya, kelompok teroris gitu ya. Pokoknya udah yang udah serem-serem lah. Ya. Bunuh Ya, menganiaya. betul, ya. Kalau kita nanti yang bunuh kita tegur, kita jangan dibunuh juga lah. Ya. Jadi mending kita adukan aja ke yang berwajib. Ya, betul ya. Itu dia ya, rekan-rekan ya. Nah, baru yang ketiga apa? Yang keenam. Kalau yang ketiga, tapi ini menjadi yang keenam ya. Ya, keenam. Ya, apa tuh? Hal-hal yang harus kita hindari ketika kita membangun persahabatan, yaitu bocor mulut. Bocor mulut. Bocor mulut ya. Alias apa, Mam? Ember. Saya nggak tahu kali ini benar. Ember. Alias ember gitu loh. Artinya apa? Namanya bocor mulut gitu. Iya. Di dalam Amsal 20 ayat 19, Amsal 20 ayat 19, monggo dibacakan. Nanti kita baca dua ini ya, dua terjemahan ya. Ya, Amsal 20 ayat 19. Ya, monggo silahkan Amsal dibaca. 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, jelas kan? Janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut, gitu kan? Nah, di terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, ini dia. FAYH. Nah, ini dia. Jangan percayakan rahasiamu kepada orang yang bocor mulut kalau engkau tidak ingin rahasiamu disebarluaskan. Ini bahasanya lebih ini ya. Namanya kan firman Allah yang hidup terjemahannya. Jelas sekali kan? Jangan percayakan rahasiamu kepada orang yang bocor mulut kalau engkau tidak ingin rahasiamu disebarluaskan. Nah, ini dia. Nah, jadi artinya apa, saudara? Kita tidak boleh bocor mulut, gitu loh. Kita tidak boleh bocor mulut. Kita, arti orang yang bocor mulut ini artinya tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, jadi ayo untuk membangun persahabatan kita tidak boleh bocor mulut. Gitu loh. Nah, jadi rekan-rekan
tidak semua harus lihat temannya ini orangnya bocor mulut atau enggak gitu loh. Betul. Nah, karena gini loh, biasanya bocor mulut itu sebenarnya dia tidak menyebarluaskannya kepada orang sekaligus, tapi biasanya Berantai. ngomong berantai lagi. Pesan berantai, Biasa begini, saudara-saudara. Maaf ya, Tapi jangan bilang siapa-siapa." tapi jangan bilang siapa-siapa, hanya kamu aja loh, hanya kamu aja loh, saya bilang. Ini loh, tadi si Polan, gini-gini. si Polan gini loh. Heeh. Nah, tapi hanya kamu aja, jangan sampaikan ke lain ya. Udah, mulai kan? Yang satu lagi, Begitu ngomong lagi. juga. Saya dapat berita loh dari si A bahwa si Polan ini gini, tapi hanya kamu aja ya. Rahasianya hanya kamu aja, jangan beritahu sama yang lain ya. Iya, akhirnya apa? Itulah tadi akhirnya menjadi tersebar Kemana-mana. tersebar luas. kemana-mana. Tersebar luas. Iya, nah kita tuh nggak boleh bocor mulut. Jadi kalau ada orang yang sudah menceritakan dan kalau dia bilang jangan kemana-mana, ya sudah, simpan. Iya, Sampai ada betul. istilah gini, biar pecah di perut asal jangan bocor di mulut. Nah, mantap kan? Biar pecah Saya di juga nggak perut. tahu maksudnya pecah Ya. di perut, bocor di mulut gitu. Ya. Tapi itu menurut saya kalau pecah perut itu kan udah parah ya. Ya. Itu sekalipun situasi parah membahayakan, jangan sampai membocorkan rahasia. Iya, benar. Gitu ya, saudaraku ya. Jadi artinya apa? Artinya itu adalah biar pecah di perut, tapi jangan bocor di mulut. Jadi nggak boleh bocor mulut. Ya, ini khususnya nih biasanya yang suka bocor mulut ini adalah biasanya ini memiliki temperamen namanya sanguin. Kalau orang flegmatis itu akan bisa tutup rahasia. Orang yang apa juga orang yang melankolis itu bisa tutup rahasia. Jadi kalau kira-kira dirimu sanguin, siap-siap lah. Itu salah satu godaan bagimu untuk bocor mulut. Gitu. Kalau kolerik boleh dibilang enggak, dia enggak peduli gitu-gituan. Jadi artinya dia biasanya dia cuek bebek. Karena biasanya suka lepas itu adalah orang yang sanguin, yang suka bocor mulut. Tapi tidak semua ya. Itu maksud saya tadi yang sering yang menjadi godaan terbesar untuk bocor mulut itu biasanya adalah yang sanguin gitu loh. Nah, jadi inilah rekan-rekan yang harus kita lakukan membangun hindari. persahabatan. Kita hindari. Ya, yang harus kita hindari ya. Jadi 3 pertama itu Dilakukan. yang kita lakukan. Yang 3 hal itu tadi yang harus kita lakukan itu adalah Belajar terbuka, rela berkorban dan penuh kasih. itu yang kedua, Belajar dengar-dengaran. belajar Itu dengar-dengaran. harus kita lakukan. Kita lakukan. 4, 5, 6 Harus dihindari. Hindari, yaitu berdusta, betul, menjadi pengadu, dan ember, bocor mulut maksudnya. Yoi. Benar, emang benar. Oh, tuh ada yang ngakui saudara-saudara. Ada yang bilang ember katanya emang benar katakan. Ya memang apa yang dia bilang tuh bukan berarti salah loh. Iya. Tapi kembali lagi dia sudah menyebar luaskan rahasia orang. Gitu loh. Beritanya Makanya sih nggak salah. berita nggak salah. Penyampaiannya yang salah, kenapa harus disampaikan? Iya, kenapa harus dibongkar Iya, gitu loh. disampaikan. Kenapa harus dibongkar Iya. gitu loh. Baik itu saja mungkin saudaraku ya, membangun persahabatannya. Nah, kiranya apa yang kita diskusikan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Semua. Kita berharap kita orang Kristen yang cinta Tuhan Yesus, kita tidak boleh namanya berdusta. Ingat, di kekristenan berdusta itu adalah kekejian. Tetapi di agama lain, ingat, ada di agama lain Ada istilah- berdusta demi agama itu tidak apa-apa. Istilah bohong putih. itu gimana Bohong itu? putih katanya. Itu namanya takia. Takia. Kita enggak kenal begitu. Di kekristenan kita bersyukur sekali kita itu pure. Namanya dusta itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi enggak ada namanya bohong putih. Betul. Enggak ada namanya Balik berdusta lagi itu takiah. Iya, Saya bilang iya. tadi berdusta demi kepentingan agama. Itu dusta. Dusta, bohong. Apapun bentuknya, apapun gunanya adalah tetap dosa. Dosa. Dan itu kekejian Kekejian bagi Tuhan. Ya, itu ke kita. Baru yang kedua tadi, tidak boleh menjadi pengadu. Jadi kalau ada orang salah, engkau lihat, apalagi itu saudaramu, tegur dia dengan tegur 4 mata. Kalau dia belum dengar, bawa 1 atau 2 orang saksi. Kalau belum dengar,
sampaikan lagi Dan kepada pengadu jemaat. pengadu ini biasanya ini jadi sumber ini ya, sumber peperangan Iya, gitu loh. sumber Iya. perpecahan. Mm-mm. Ingat si Kenapa? Buniani, Mm-mm. ingat si Buniani tuh. Tuh kan? Dia tuh karena dia begitu tuh, dia ngadu, dia Iya. posting, dia potong lah kata-kata. Seharusnya kata-katanya jangan berbohong, jangan pakai apa begitu ya. Saya lupa gitu. Nah, itu kata-kata pakai itu dihapus. Nah, saya lupa detailnya gimana, nanti saudara bisa lihat nanti dininya. Nah, itu dihapus dia. Nah, itu jadi apa? Jadi sumber masalah. Makanya bayangkan saudaraku, DKI itu sempat mengerikan sekali. Apanya ya? Pilpres, pilgubnya itu sangat-sangat mengerikan sekali. Akhirnya apa? Politik identitas. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Itu karena apa? Kembali lagi pengadu nih. Gitu. Si Buniani untung dia di penjara kemarin. Ya udah itu. Berubah enggak? Ya. Enggak berubah. Dia mengadu tapi yang diadukannya pun Ya, kebohongan. iya, Karena kan itu. ada yang dia edit gitu. Iya, gitu ya. Ya, Oke. Yang ketiga apa, Mam? bocor mulut. Tadi Bocor kita mulut sudah bahas ya. Ya, belajar untuk orang yang dapat dipercaya. Betul. Jadi, apa yang disampaikan oleh seseorang kepadamu, temanmu, itu harus kamu simpan. Kok bawang puting? Bawang putih. Oh, ilmu putih. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau bertanya? Tadi Minta tadi doa. minta doa. Nanti ya. doa. Oke, sebelum itu ya sambil kita menunggu rekan-rekan ya, kita nyanyikan lagu lagi, sungguh alangkah baiknya tadi. Nah, sambil kita menunggu nanti ada yang mungkin yang kasih komentar, mungkin ada tentang bohong ini Bawang apa putih, bawang atau hijau, bawang merah. Ah, Yang benar adanya bawang merah, saudara-saudara. Yo, Sama bawang putih. Bombay. Bawang bombay. Baik ya, kita nyanyikan lagu ini dulu ya. Oke. Sambil menunggu mungkin komentar-komentar Mm. gitu dan juga komentar, pertanyaan dan sebagainya. Nanti setelah itu kita akan baca, nanti kita akan dibantu oleh Sari Siotang. Nanti setelah itu kalau ada komentar-komentar juga monggo dibaca juga. Dibaca nanti setelah itu kalau tidak ada nanti kita akan kita akan berdoa. Yang berdoa itu nanti saya, Mam ya. Oke. Oke. Ya. Kita nyanyikan lagu sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika kita hidup Jika kita semua rukun rukun bersama. Oke ya? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah
meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin ada yang kasih komentar atau yang bertanya? Belum ada. Belum ada. Iya. Oke ya, baik Yang saudaraku. perlu didoakan tadi ada ya. Yang perlu doakan Ada siapa? di sini. Susah nyarinya saya. Itu jari stay saya saudaraku. Aku takut kesentuh malah keluar lagi saudara-saudara. Yang mana ya? Hernika Sitorus. Hernika Sitorus. Nah, isi pesannya. Apa? Mohon doakan saya dalam penyembuhan penyakit kanker yang saya derita. Oke, hanya cancer disebut ya. Nama ya. Dicatat Hernika nama. Sitorus ya. Hernika. Oh, Hernika, Hernika. Hernika Sitorus. Ini namanya mirip nama ini. Adik. Oke. Baik. Yuk, kita mau berdoa dan juga kita mau akhiri pertemuan kita, tapi sebelum itu saudaraku, yuk kita mau berdoa untuk saudara kita Hernika Sitorus. Ingat, Alkitab katakan di mana dua orang sepakat di dunia ini meminta apapun kepada Bapa di sorga, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Nah, kesembuhan itu Alkitab katakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah disembuhkan. Jadi artinya apa? Artinya kesembuhan itu sudah disediakan. Jadi tinggal diperlukan apa? Tangan untuk meraih kesembuhan tersebut. Yaitu Dan tangan itu adalah Iman. iman. Percaya. Iman. Itu saja. Percaya saja. Jadi tidak ada syarat yang lain. Tidak perlu bawa ayam hitam, ayam putih. Kembang 7 rupa. Iya, air dari 7 sumur yang berbeda, bukan. Tetapi dia adalah hanya percaya saja. Nggak perlu mandi tengah malam ya. Tidak perlu mandi tengah malam ya. Jadi percaya saja. Yuk, mari saudaraku, saya undang kita yang ada di frame ini, Sari juga termasuk di sini. Begitu juga untuk seluruh keluarga kita, Tahta Daud maupun seluruh yang ada di sini. Yuk, mari kita berdoa untuk saudara kita Hernika Sitorus. Mari kita sepakat berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami sepakat berdoa Bapa untuk Hernika Sitorus, di mana dia Bapa menyampaikan Bapa kerinduannya melalui program Couple in Love ini Bapa. Dia minta didoakan karena dia percaya Bapa, Engkaulah Bapa penyembuhnya. Yes. Kalau bukan Engkau penyembuhnya Bapa, pasti dia tidak akan sampaikan ini Bapa di tempat umum seperti ini Bapa. Tetapi karena dia percaya bahwa Engkau adalah penyembuhnya. Oleh karena itu kami saat ini berdoa kepada Hernika Sitorus, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau sakit penyakit yang menyebabkan kanker dan termasuk sakit kanker yang ada di dalam tubuh Ibu Hernika Sitorus. Saat ini juga kami berdoa demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, lenyaplah engkau dari tubuh Hernika Sitorus, karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Amen. Karena Hernika Sitorus sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, melalui kesembuhan yang daripadamu, Engkau pulihkan dia Bapa. Engkau pulihkan dia Bapa, bersegera menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sehingga Hernika Sitorus disembuhkan Amen. sempurna
sempurna karena bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga seluruh umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami melalui program atau acara Couple in Love ini Tuhan. Tuhan Yesus, mari jadikan mereka Bapa menjadi sahabat bagi teman mereka, menjadi sahabat bagi sahabat mereka Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan orang yang berdusta. Mereka bukan orang pengadu. Mereka bukan orang yang bocor mulut. Tuhan Yesus, tanamkan itu Bapa di kehidupan seluruh umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami. Supaya mereka memiliki sahabat yang baik. Mereka memiliki sahabat yang benar-benar sahabat. Sahabat yang benar-benar dalam duka maupun dalam suka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih. Dan di atas semuanya Bapa, kami mengucap syukur. Engkau sendiri menetapkan kami menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi sahabat-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak mau berdusta lagi. Kami tidak mau lagi Bapa menjadi pengadu. Kami juga tidak mau lagi bocor mulut Bapa. Kami mau menjadi orang yang terbuka kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga orang yang mengasihimu juga Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Bapa orang yang benar-benar Bapa belajar dengar-dengaran sesuai dengan mau-Mu. Sesuai dengan apa yang Kau perintahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan juga seluruh keluarga kami. Jemaat-Mu Bapa. Umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami. Mereka telah meluangkan waktu mereka. Mereka telah mempersembahkan pulsa mereka. Uang mereka untuk membeli paket ini Tuhan Yesus. Memberikan waktu ini mereka telah mempersembahkan waktu mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Berkati sahabat-sahabat kami ini. Berkati keluarga-keluarga kami ini. Berkati Bapa anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun saat ini menjadi kebutuhan. Kerinduan. Pergumulan mereka. Tuhan Yesus. Mari Engkau menolong mereka. Mari Engkau menolong mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan kami akhiri pertemuan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik ya saudara-saudaraku ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa Selasa depan kita berjumpa kembali dalam acara Couple in Love. All about love. Baik ya. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Kristus berkati. kebersamaannya. Shalom. Terima kasih. Shalom.